Halo semuanya, namaku Putri. Hari ini aku mau menjelaskan tentang transfer pindah panas konduksi. Yang pertama, konduksi satu dimensi. Jika dilihat pada gambar, apabila suatu panas melewati dinding, suatu plat atau lempengan, suhu pada sisi satu dengan suhu pada sisi lainnya akan berbeda. Dikarenakan adanya tingkat ketebalan dan juga area pada lempengan tersebut. Menurut hukum termodinamika yang kedua, panas selalu menghantar dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Apabila ini diperbesar, perpindahan panas ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan juga perbedaan ketebalan serta areanya. Maka, rumusan konduksi bidang datar dalam satu dimensi arah X adalah Q sama dengan area permukaan dikali perbedaan temperatur dibagi ketebalan, atau A dt per dx. Konduktivitas tiap bahan berbeda-beda, maka perlu ditambahkan konstanta dalam rumus ini. Maka dengan memasukkan konstanta menjadi Q sama dengan Ka dt per dx, di mana Q sama dengan laju panas konduksi atau laju perpindahan panas, K konduktivitas bahan atau konduktivitas termal, A luas bahan, X tebal bahan, dan T suhu. Contoh soal yang pertama. Salah satu permukaan sebuah plat tembaga yang tebalnya 1 cm mempunyai suhu tetap 110 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan sebelahnya lagi tetap dijaga 90 derajat Celcius. Berapakah laju panas yang berpindah melintasi lempeng itu jika area platnya adalah 1 meter persegi dengan K 17 watt per meter derajat Celcius. Diketahui tebalnya 1 cm atau 0,01 meter. T1 110 derajat Celcius, T2 90 derajat Celcius. A-nya 1 meter persegi. K-nya 17 watt per meter derajat Celcius. Ditanya laju panas. Q sama dengan K A dt per dx. 17 kali 1 dikali 110 kurang 90 bagi 0,01. Hasilnya 34.000 watt. Lalu untuk contoh soal selanjutnya, sebuah lempeng gabus tebal 10 cm memiliki satu sisi pada minus 12 derajat Celcius dan sisi lainnya 21 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal rata-rata gabus pada kisaran suhu ini adalah 0,042 per meter second derajat Celcius, berapakah laju perpindahan panas melalui 1 meter persegi? Diketahui tebalnya 10 cm atau 0,1 meter. T1 ini yang lebih besar, 21 derajat Celcius. T2-nya minus 12 derajat Celcius. K 0,042 per ms derajat C. Areanya 1 meter persegi. Ditanya Q. Jawab. Q sama dengan K A dt per dx sama dengan 0,042 dt per dx-nya 0,1. Hasilnya 13,9 Joule per second. Karena ini ada secondnya nih. Joule per second ini juga sama aja watt sih. Jadi bisa dipakai juga.
Lalu, konduktivitas satu dimensi ini, secara umum laju transfernya berbanding lurus dengan driving force dan berbanding terbalik dengan resistansi. Pada konduksi, resistansi sama dengan delta X per Ka. Dilihat dari slide yang pertama, rumusnya Q sama dengan Ka dt per dx itu sama aja dengan delta T per delta X per Ka. Jadi Ka-nya dikebawahin. Lalu ini sama aja dengan R. Maka Q sama dengan delta T per R atau Q sama dengan T1 min T2 per R. Contoh soal yang ketiga. Hitung resistansi dan laju perpindahan panas melalui jendela kaca dengan luas 3 meter persegi, luas permukaan, dan ketebalan 5 mm jika suhu di dua sisi kaca masing-masing adalah 14 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Konduktivitas termalnya adalah 0,7 W per meter derajat Celcius. Diketahui A sama dengan 3 meter persegi, delta X-nya 5 mm atau 0,005 meter. T1-nya 15 derajat Celcius, T2-nya 14 derajat Celcius. K-nya 0,7 W per meter derajat Celcius. Ditanya resistansi dan laju perpindahan panas. Jawab R sama dengan delta X per Ka sama dengan 0,005 bagi 0,7 dikali 3. Hasilnya 0,00238 derajat Celcius per W. Q-nya T1 min T2 per R sama dengan 15 min 14 bagi 0,00238. Hasilnya 420 watt. Selanjutnya untuk konduksi lempeng multilayer. Nah, misalkan ada 3 plat yang bahan ini beda-beda dengan konduktivitas termal yang berbeda pula. Maka suhu di sini dengan sini pasti berbeda. Apabila dibuat profil suhunya, terjadi penurunan seperti ini kurang lebih. Jadi ada suhu di sini dan juga suhu di sini. Kalau diperbesar, kurang lebih seperti ini. Untuk menghitung Q-nya atau laju perpindahan panasnya, rumusannya adalah T1 dikurang T4 dibagi R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ada 2 lempeng, ini berarti T1 min T3 per R1 tambah R2. Kalau ada 5 lempeng, ditambah lagi dengan R4. Ini T-nya jadi T5, dan seterusnya. Contoh soal 4. 2 lembar logam berdampingan memiliki suhu 110 derajat Celcius dan sisi lainnya 90 derajat Celcius. Ketebalan setiap lembar logamnya masing-masing adalah 5 mm. Konduktivitas termalnya adalah 17 watt per meter derajat Celcius. Hitung resistansi totalnya serta suhu tengahnya. Diketahui gambar berikut, suhunya yang T1-nya 110 derajat Celcius, T3-nya 90 derajat Celcius. Ini T2. X1 5 mm, X2 5 mm. K-nya sama. Ditanyanya resistansi total serta suhu tengahnya atau T2. Ini dijadiin meter dulu ya. Jadi 0,005 meter. Ini juga sama, 0,005 meter. R sama dengan delta X per Ka sama dengan 0,005 bagi 17 kali 1. Hasilnya 2,94 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius per watt. Karena ini lempengnya sama, jadinya delta R-nya sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 2,94
kali 10 pangkat min 4 dikali 2. Jadi 5,88 kali 10 pangkat min 4 derajat C per W. Selanjutnya hitung Q-nya dulu biar dapat suhu tengahnya. Q sama dengan T1 min T3 bagi R1 tambah R2. 110 kurang 90 bagi, tadi udah dihitung kan total R-nya, jadi 5,88 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 34.013,61 watt. Untuk dapat nilai tengahnya, pakai yang tadi lagi, Q sama dengan T1 min T2 per R. Kita mau cari T2-nya. Berarti T1 min T2 sama dengan Q dikali R. T2-nya sama dengan T1 kurang Q kali R. T1-nya 110, Q-nya 34.013,61. R-nya dari yang pertama tadi R1-nya 2,94 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 110 kurang, ini hasilnya 9,99. Kita anggap aja 10 ya. Jadi T2-nya itu 100 derajat Celcius. Contoh soal 5, dinding oven terdiri dari 2 lembar logam dengan sekat di antaranya. Berarti kayak gini nih. Ada 3. Suhu permukaan dinding bagian dalam adalah 200 derajat Celcius. Dan suhu permukaan dinding bagian permukaannya 50 derajat Celcius. Ketebalan setiap logamnya adalah 2 mm. Tebal insulasinya 5 cm. Konduktivitas termalnya masing-masing 16 watt per M derajat C dan 0,055 watt per M derajat Celcius. Hitung resistensi total dinding terhadap perpindahan panas dan perpindahan panasnya melalui dinding per meter persegi. Oke, diketahui T1 200 derajat Celcius. Ini T2, T3, berarti ini T4. T4-nya 50 derajat Celcius. Delta X1 2 mm. Delta X2 5 cm. Delta X3 sama dengan delta X1 2 mm. Konduktivitas termalnya K1 sama dengan K3 sama dengan 16 watt per M derajat C. K2-nya 0,055 watt per meter derajat Celcius. A-nya dianggap 1 meter persegi. Ditanyanya resistensi total dan perpindahan panasnya. Ini berarti kita hitung R-nya masing-masing dulu. R1 sama dengan R3 sama dengan delta X bagi K A. Ini jangan lupa dijadiin meter dulu ya. 0,002 ini 0,05 meter. 0,002 bagi 16 kali 1. 0,00013 derajat C per W. Lalu untuk R2-nya delta X2 per K2 kali A sama dengan 0,05 bagi 0,055 kali 1. Hasilnya 0,9091 derajat C per W. Jadi resistansi totalnya (0,00013 tambah 0,9091 tambah 0,00013. Hasilnya 0,9094 derajat C per W. Q-nya sama dengan T1 min
T4 bagi delta R. Sama dengan 200 kurang 50 dibagi 0,9094. Hasilnya 165 watt. Untuk pembahasan kali ini segitu dulu aja. Selanjutnya aku bakal ngebahas yang bola berongga dan bola berongga 3 lapis. Sekian ya, bye.